Ya, seiring dengan PSBB yang mulai masuk ke masa transisi, muncul pertanyaan ya, apakah sekolah juga akan kembali dibuka dalam waktu dekat? Sebagian dari Anda mungkin berharap belum ya, mengingat bahwa riskan sekali kalau anak, adik, atau keponakan Anda ini harus menghadapi resiko tertular pandemi di sekolah. Sebagian lagi berharap ingin cepat masuk karena mungkin pendidikan jarak jauh atau online ini tidak bisa semaksimal di sekolah. Nah, kemudian seperti apa keputusan dari pemerintah? Kita akan simak selengkapnya dalam metode belajar di era new normal. Meski tahun ajaran baru 2020-2021 ini dimulai per tanggal 13 Juli 2020, namun Menko PMK Muhadjir Effendi ini mengatakan ya bahwa kemungkinan aktivitas pendidikan akan dimulai kembali pada awal tahun baru atau 2021. Nah, menurut Menko PMK dibandingkan sektor-sektor lainnya, kemungkinan sekolah adalah sektor yang kembali normal paling akhir karena karakteristiknya yang berbeda. Jadi pemerintah juga tidak ingin tergesa-gesa dalam memutuskan kapan sekolah akan kembali dibuka dan masih mengkalkulasi dampak yang ditimbulkan di tengah new normal. Jadi belum bisa disebutkan secara pasti kapan sektor pendidikan akan kembali beroperasi secara optimal. Kemudian kita akan lihat bahwa di slide berikutnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menilai ya bahwa menunda pembukaan sekolah ini bisa mengurangi resiko penularan yang mungkin terjadi di sekolah. Apalagi ini belajar dari pengalaman di luar negeri begitu ya, tidak mudah memantau anak-anak untuk tidak berkerumun dan juga disiplin menggunakan masker. Dan jika amit-amit sekolah ini menjadi klaster baru, maka sangat dikhawatirkan sistem kesehatan ini akan kewalahan. Dan menurut KPAI, untuk pendidikan ini masih bisa dikejar, sementara kesehatan dan nyawa tidak bisa. Nah, kemudian senada dengan KPAI, Ikatan dari Dokter Anak Indonesia juga menyarankan kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini dilanjutkan setidaknya hingga Desember atau bulan ke-12 tahun 2020. Nah, per 18 Mei lalu, IDAI ini mencatat ya setidaknya ada 3.324 pasien dalam pengawasan atau PDP, di mana 129-nya ini adalah meninggal dunia. Ini adalah dalam kategori anak-anak begitu. Sedangkan jumlah anak yang dinyatakan positif COVID-19 ini mencapai angka 584, di mana 14 diantaranya meninggal dunia. Dan data terbaru per 1 Juni, jumlah kematian dengan status positif COVID-19 ini bahkan meningkat ya menjadi 16 anak dan setidaknya ada 160 anak meninggal dunia dengan dengan status PDP. Nah, berdasarkan data ini, maka Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ini menyatakan bahwa kelompok anak-anak ini juga rentan terhadap pandemi ini. Nah, paling tidak untuk anak-anak Indonesia ya, karena rupanya Indonesia memiliki tingkat kematian anak pasien positif COVID-19 tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian selama pandemi, pendidikan jarak jauh, PJJ ataupun juga pendidikan secara online ini merupakan solusi terbaik dalam sistem belajar mengajar. Meski sebetulnya sistem ini belum sepenuhnya optimal karena interaksi antar guru dan murid ini juga menjadi terbatas begitu ya. Jadi berbeda dengan interaksi langsung di sekolah. Belum lagi tidak seluruh anak Indonesia sebetulnya memiliki privilege untuk memiliki komputer atau laptop, jaringan internet, paket data, atau bahkan sinyal yang stabil untuk mendapatkan akses pendidikan secara online. Ditambah juga tidak semua guru ya akrab dengan teknologi digital. Kemudian dari sisi yang lain, berkat pembelajaran dari rumah ini, orang tua juga cenderung lebih berperan dalam memantau perkembangan karakter anak. Jadi ini positifnya adalah kesempatan ini bisa dimanfaatkan orang tua untuk lebih bonding lagi dengan anak-anak mereka. Nah, pertanyaannya adalah, jika nanti orang tua kembali bekerja secara normal ataupun juga work from office, kira-kira bagaimana ya untuk pengawasan anak belajar secara online ataupun juga belajar dari rumah? Karena selama ini memang masih butuh pengawasan dari orang tua. Nah, kemudian kita akan lihat ya, pertanyaan berikutnya adalah, jika sekolah kembali dibuka, apakah orang tua, guru, atau bahkan murid sendiri siap begitu? Jadi kita lihat di sini bahwa dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI telah melakukan survei terhadap 61.000 orang tua, 19.000 murid, dan 19.000 guru dan juga 664 murid di 34 provinsi di Indonesia. Dan hasilnya 85 dari orang tua ini mengaku khawatir jika sekolah kembali dibuka.
dan hanya sekitar 14,5% yang tidak khawatir jika putra-putrinya ini kembali ke sekolah. Sementara sebanyak 72,2% ini setuju bahwa pembelajaran jarak jauh dilanjutkan dan 27,8% orang tua tidak setuju PJJ ataupun juga pembelajaran secara online dilanjutkan. Kemudian dari 68,5 orang tua juga menganggap ya bahwa siswa telah mengikuti pelajaran jarak jauh ataupun juga PJJ dengan baik, sementara 31,5%-nya menyatakan belum baik. Kemudian kita akan lihat dari segi kesiapan guru untuk kembali mengajar di sekolah. Ternyata 53,5% guru menyatakan bahwa siap kembali mengajar dan sisanya 46,5% menyatakan belum siap. Ini hampir 50-50 ya. Kemudian yang terakhir kita akan lihat di sini bahwa untuk peserta didik ataupun juga anak-anak murid sendiri menyatakan bahwa 42,6% murid setuju untuk kembali PJJ ataupun juga pembelajaran jarak jauh secara online dilanjutkan, sementara 57,4% mengaku tidak setuju. Tampaknya kalau dari segi peserta didik lebih banyak yang setuju untuk kembali ke sekolah begitu ya. Kemudian kita akan lihat seperti apa sih dampak dari pembukaan kembali sekolah di beberapa negara. Kita akan lihat yang pertama di Korea Selatan adalah di mana selang beberapa hari setelah sekolah dibuka, rupanya 250 sekolah di negara ini terpaksa kembali ditutup akibat jumlah kasus yang meningkat setelah jutaan anak di negara ini kembali ke sekolah. Padahal sekolah-sekolah di negara ini sebetulnya sudah menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Bayangkan ini di Korea Selatan, kita ketahui bahwa mereka disiplinnya tinggi gitu ya. Kemudian hal yang sama juga terjadi di Prancis, di mana sekolah di negara ini juga kembali ditutup setelah sempat dibuka pasca pemerintah Prancis menemukan setidaknya ada 70 kasus baru di sekolah dalam minggu pertama sekolah dibuka. Kemudian ini yang agak berbeda begitu dan sejauh ini satu-satunya adalah Denmark, di mana setelah sekitar 1,5 bulan pemerintah Denmark ini mengklaim bahwa tidak ada peningkatan kasus di negara ini. Tadi disebutkan bahwa ini adalah satu-satunya yang tidak ada efek penambahan kasus sejauh ini. Kemudian kita akan lihat di Belanda bahwa sebuah sekolah akhirnya kembali ditutup berkat penularan dari COVID-19, di mana ada 2 guru yang positif tertular begitu COVID-19. Nah, kemudian tentu apa yang terjadi di negara-negara ini bisa menjadi cerminan ya, seperti apa dampaknya kalau sekolah kembali dibuka di Indonesia. Dan ingat, kompleksitas masalah di setiap negara ini berbeda dan di Indonesia mungkin dampaknya bisa lebih besar lagi dibandingkan di negara-negara ini karena jumlah murid dan juga kondisi yang jauh lebih kompleks. Jadi diharapkan pemerintah bisa terus memberikan keputusan yang tepat demi menjaga kesehatan anak-anak Indonesia.